ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka bakal diarani satuan. Maka saja kan ya sok ditenang. Ana wong lanang karo wong wadon kumpul bareng seumah tapi ora ilok nikah, ora ilok kawinan, berarti kuwi arane kumpul satuan itu. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Sok sing ngundang wali, ngundang saksi, iya kan? Terus ada ijab kabul, kumpul bareng seumah, kumpul kebo bukan? Bukan, karena sudah mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang tidak mengikuti regulasi aturan agama Allah akan dinyatakan sebagai hewan dalam kehidupan. Lanang, gagah, ganteng, bahkan uyung adek, ya kayak jaran, satuan bu. Jatuhan bocah wadon ayu tapi kelayaban bae, mangkat sore balik esok, mangkat sore balik esok, arane kupu-kupu satuan tuh. Uang sugih ngutangaken duit 1 juta balik 2 juta, 2 juta balik 3 juta, 4 juta balik 5 juta, maka diarani lintah satuan tuh. Lah ya iya jadi ketika kita tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, engkau akan disebut hewan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu jelas mengatakan ketika manusia tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul an'am balhum adul, bahkan lebih mulia hewan daripada manusia ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan Allah. Masa jekang hewan lebih mulia? Iya. Dalam kenyataan ya, dalam kenyataan bisa sakit contoh. Oh, gambar apa? Badak. Uang kasatuan badak ya. Gelangan botol gambare badak satuan. Tapi ternyata yang jerone banyu putih, dinunge adem, enak, bisa gawe sehat. Padahal gambare satuan. Tapi ternyata diminumnya enak. Malah ana botol gambare wong tua jenggoten, dinunge blenger. Nah iya dalam kehidupan bisa ada contoh nggambare badak diinunge enak, malah sing gambare wong gawe mabuk. Nah maning kaleng gambare beruang, ternyata ning jerone susu, bisa gawe adem, bisa gawe sehat, padahal gambare beruang satuan, malah sing gambare wong topine miring dinunge blenger ndas. Ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin dari Kota Indramayu. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma
amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati ke pemerintahan desa, muspika kecamatan, juga bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur sekaligus halal bihalal musola assalam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya keparingan hidayah, rahmat lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Ora kerasa maning kula lan panjenengan sami ketemu maning karo bulan Syawal. Alhamdulillah, itu juga nikmat saking Gusti Allah, karena banyak sedulur-sedulur kita sing wis beli ketemu maning karo bulan Syawal, wis kekukut zaman corona, kekukut zaman ya corona, masih tersisa kula lan panjenengan sami masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuayanga kula lan panjenengan sami bemikin wis langka. Itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya itulah enake dari wong Islam, urip bagus mati bagus. Makanya kula lan panjenengan sami bersyukur masih dipertemukan ning alam dunia kian kanggo apa? Kanggo nambahi amal perbuatan kula lan panjenengan sami sanggup besok ngadep maring Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya digawe acara halal bihalal, ketemuan lambange karo kupat, dia kan lambange karo kupat. Kenapa sih Jekang bakal hari raya identik dengan kupat? Karena bakal raya itu, hari raya itu hari dimana manusia mengakui ning kesalahannya. Bakal jare bahasa kenene arane kupat ngaku lepat. Maksudnya menusa kang hebat itu adalah menusa kang ngakui ning kesalahan. Nalikane anak menusa kang ngakui ning kesalahane, berarti kian menusa kang bakale dadi wong bener. Tapi nalikane anak menusa ngakune bener bae, berarti kian bibitane wong ora bener. Jelas durung? Wong bakal ngaku salah berarti wong arep dadi wong bener. Tapi bakal wong ngaku nih bener baik berarti bibite wong salah. Karena bibite wong salah ku ngaku nih ku bener baik. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami ngakui ning kesalahane, kiyen kang dadekaken jagat akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Kenapa? Karena ketika orang mengakui kesalahannya, beli mungkin geger, beli mungkin ribut, beli mungkin tukaran. Jadi ne anane geger, anane ribut, anane tukaran, karena masing-masing ngaku ne bener kabeh. Ngimatan. Makanya jare wong tua bengen kupat uripku kudu gelem ngaku lepat. Wong lanang karo wong wadon ning omah kenapa tukaran? Lanange ngrasane bener, wadone ngrasane akhirnya tukaran. Tapi nalikane lanange ngerasa salah, wadone ngerasa salah, insyaallah beli bakal geger, beli bakal ribut, beli bakal tukaran. Sing lanange ngotot duitku pada mendi, kita luru duit tunggal dina angger baik entok. Sing wadone iya kang kita sing salah, nyuwun agungen pangapunten, dak priwensi anak kudu mangan, bocah kudu belanja, dadi duitku beli tekangan dewek ku kanggo bayaran kuwen, termasuk Bang Dina Selasa, Bang Dina Rebo, termasuk Bang Mekare Tedik plus Bang Syariah. Alhamdulillah sing lanang ndelok kowe kenapa anak Bang Bakar ya dika pengen tuku kuwen duwite sing endi, sampean pengen tuku kuwen duwite sing endi. Mung kadang-kadang ya salah wadone kenapa utang bang ora wara-wara lakine.
wis meneng aja pendelak-pendelik ning wong iki Mbak kita kandak utang bang kok sing belakini wong menang bro kader kemenusa-menusane iya begitu kita ngomong makinin terus ndeluk pendas iya kenapa? Iya kadang-kadang gula lan panjenengan sami dadine geger dadine ribut dadine tukaran kenapa? Karena masing-masing ngakune bener deh ya ari utang bang wawara aja kon nenek blolis jeneng wong lanangku nekakaken dewek beli yang utang akan beli le sampeyan maning yang wong utang dipangan bebarengan harus ditanggung jawab dewek ya bodoh temen uripku ngutang bang dipangane barang karo lakine ditanggung jawab dewek de lakine ora werusi ini nabi aku aja mengumah justru aku nanti ini warung arep bae ana sing bekononku ya bayar ya Masya Allah makanya berawal dari sebuah pelajaran kehidupan kula lan panjenengan sami wong tua kula lan panjenengan sami ingandani anak putu ki ya beli Quran beli hadis tapi memang nyatanya penitus jadi wong tua kula lan panjenengan sami didik nguruki anak putune beli nganggo kitab loh kenapa jangan wong tua bengen didik orang nganggo kitab karena wong tua wis paham anak putu ki males waca makanya para wali zaman bengen ninggalaken ning anak putu ki dudu kitab tapi apa tapi peribahasa petata petiti perlambang di dalam kehidupan makanya wong tua kula lan panjenengan sami bengen iya kan ngandani ning anak putu jong besok bokan gede kelawon-lawon urip pengen selamat dunia sampai akhirat aja kari ning ngarep omah gantungan kupat lepet tangtang angin kun ku apa kun ku pelajaran kanggo anak putu maka urip pengen selamat syaratnya kupat kudu gelem ngaku lepat kudu gelem ngaku salah bari aja geger baik bari aja tukaran baik syaratnya yang ngaku lepat ya wong halal bihalalan ya wong halal bihalalan kan ngakui kesalahan pangapura ya bokat kita ake salahe ake dosane mumpung dina kieu Syawal kita njaluk pangapura saya mboten saya semono baguse ku ya pratin bae semono dina rayane ku masih musuhan diajak salam terus glebak bae balik ya anak menusane iya makane ya urip bakal dadi wong blenak kenapa jadi blenak karena laka bature laka sedulure uripe kula lan panjenengan sami bisa adem bisa ayem bisa tentrem kapan nalikane sadesa mekar jadi batur kabeh adem uripe usahane lancar kenapa karena bature sedulure buka warung yo bature pada teka yang bature orang daripada ngupai untung wong mana-mana ya masih mending batur dewek tapi nalikane menusa lah ka bature lah kasing akur karo tanggane dagangan arep sapa sing tuku wong lah asing sing akur makanya belajar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami wong tua kula lan panjenengan sami gawe lambang kehidupan kadang-kadang kita nih maning terpatok dengan lambang berarti bakal gantungaken kupat lepet tantang angin itu berarti kun Gusti Allah dudu kun ku pelajaran kenapa digantung ning depan lawang supaya anak putu selalu eling oh iya kita kudu kupat uripku kudu gelem ngaku lepat arep mancing maning katon maning udukun mah bakal digantungi kupat lepet cangkang angin ku jekone ne setane beli gelem anjing ya pun setan dipopodo karo kaya konon-konon bae lah ya iya jadi apa pelajaran kehidupan kula lan panjenengan sami dadi wong tua bengen gawe cerita gawe pelajaran kanggo anak putu kanggo perlambang ya kan bakal syukuran nganggone tumpeng maksudnya manusia bakal urip pengen selamat dunia sampai akhirat kudu duwe tuntunan sing lempeng maka diarani tumpeng jadi tumpeng ku tuntunan sing
lempeng kan kaya ngapa tuntunan sing lempeng esok delengen sing awit segane sega tumpeng bengen iku beli padu sega arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena bengen wong ngadang tumpeng beli kena ucul banyu wudu. Usahin masih ada jakang menjaga termayu masih akeh. Kapan nalikane adang rasul? Oh, sing adang rasul kan beli padu wong milih aja jakun marilok adang rasul. Wakan bae sing biasa adang rasul. Kenapa? Karena adang rasul itu adalah sebuah cara masak sega kira-kira ake barokah sing awit gawe pawon dong ake. Ngetak baka pertama ke bismillahirrahmanirrahim niati sunadang rasul pawon iman dang Islam kukusannya segaman sabisa dong apunku. Ya iya pragat gawe pawon banyu wudu pragat banyu wudu ngucap bismillahirrahmanirrahim niat adang rasul disulet sampai tekan mateng beli kena ucul banyu wudu beli kena batal banyu wudu maka segane diarani sega wudu barokah jangan dia jelas barokah yang wacana masake maca bismillah ake dongane bareng segakin malah kabarokah. Kenapa lah kabarokah? Karena bakal masak ora hilok dedonga bruk banyune bruk berase colok empu menti sing masake gimana? Lah ya iya barokah ya priwen barokah yang masak sega bae ora ilok dedong wong bengen subhanallah ya kan mancing pawon bismillahirrahmanirrahim nyalakaken ya geni bismillahirrahmanirrahim berapa bismillah wong tua kula lan panjenengan sami dibaca untuk memasak sebuah nasi apa maning pentol kereke kari siji nerkel pisan bismillah. Iya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bari aja mati sih orang. Berapa bismillah untuk satu kali masak nasi? Makanya segane barokah. Kenapa barokah? Karena akeh penyuwunan maring Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segane diarani sega wudu kuwen tuntunan kang lempeng ku gage banyu wudu. Lah terus ya kan bakal wis banyu wudu menungsa ki arep padapa nglakoni sholat endi jek salate wong tua gawe gambaran singaran sholat modele kaya kenen maksudnya singaran tumpeng ki blindodok dene kan dibaturi karo panggangan ya makanya delengen panggangan ayam ning tumpeng sikile beli pating celalang sikile ditekuk sewiwine ditekuk endase ditekuk terus disungsepna kaya wong lagi apa? Kaya wong lagi sujud. Berarti tuntunan sing lempeng uripe kula lan panjenengan sami apa? Gage ya banyu wudu lakonana salat. Makane aneh bak wong ana wong tiyang gawe tumpeng terus beli salat belajar ini ngendi maune. Kenapa? Ya karena tuntunan kang lempeng iku didhawuhaken saking wong tua gage banyu wudu lakonana sholat. Karena tiang kehidupan kula lan panjenengan sami ketika sholatnya itu tegak ketika sholatnya itu kuat maka hidupmu akan mendapatkan kedamaian dunia sampai akhirat. Bayangin belajar bagaimana hidup sing dijakang belajar sing sholat ketika dipai waktu ning Gusti Allah sedina padelikur jam engkau belum bisa mengaturnya maka karena kita tidak bisa mengaturnya akhirnya urip kayak kenen-kenen baik. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata waktu baik itu wal asr wal laili wasyams wad duha Kenapa? Itu modal dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh manusia. Sama modalnya sing Gusti Allah. Apa jangan waktu. Modal yang Allah berikan terhadap manusia semuanya sama, itu waktu. Arab sugi, Arapan larat, Arapan rakyat, Arapan pejabat, Arab gede, Arapan cilik, semua dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari 1 malam 24 jam. Pada beli sing sugi pada likur jam, sing larat bukan kebagian 11 berarti ini melarat.
pada kan pada sing gede 24 jam, sing cilik 24 jam, pejabat 24 jam, rakyat 24 jam. Semua orang dikasih waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika dalam kehidupan kita berbeda-beda adalah cara kita dalam memanfaatkan waktu. Kenapa uripe kita mekonon-konon bajakan? Karena waktunya sampian entok nang gelangap blongo, menghabiskan waktu dengan nganggur, iya kan? Makanya Islam menggerakkan kehidupan kula lan panjenengan sami agar manusia bisa mengatur waktu dari kapasitas mana? Penegakan sholat dalam kehidupan. Kita wong Islam diperintah ning Gusti Allah sadurunge srengenge metu kudu pada tangi. Kenapa? Karena nglakoni sholat subuh. Begitu hebatnya Gusti Allah ngatur. Manusia ki durung bisa ngatur waktu, diaturakan ning Gusti Allah. Sedurunge srengenge metu kita wong Islam wis tangi nglakoni sholat subuh. Ba'da subuh silakan kamu yang petani berangkatlah ke sawah, kamu yang pekerja persiapkan pekerjaanmu untuk di kantor, kamu yang berpedagang berangkatlah berdagang sebelum matahari itu terbit. Berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Kita nih ngubek-ngubeknya ganjaran, sing penting subuh, untuk subuh turu maning ya ketinggalan bae uripe. Nah iya, kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu secara efisien, selalu belajar di dalam kehidupan. Niteni dari wong tani ya dititeni priwen carane kira-kira pertaniannya kita bagus. Alhamdulillah mekar jati wis mulai rame ceplike pirang-pirang. Alhamdulillah karo kita modelnya makinin. Alhamdulillah. Kenapa ya? Ini kan pemakan tanaman yang bermanfaat. Kadang-kadang kita wong Indonesia gawe tandurannya wong anak-anak sing ora kena dipangan. Ngarep umang nanduri adenium, ngarep apa adenium, ora kena ngolala, ora kena ngocowel kan. Ya iya, hanya sekedar keindahan, tapi bahkan nanduri ceplik. Alhamdulillah, kini ceplik jenis baru kini. Iya kini sing lawas, ceplik lawas, betuan lawas, kini bibit daun setahun 2 tahun, kini bendongol, bibitannya bisa gede konennya. Iya raya, ya kaya tak gelengap beda, kini beda, kini ceplik lawas, kini. Nah iya kenapa? Ya karena memang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Dalam hal bagaimana menciptakan produk makanan. Kadang-kadang kitanya ini lupa. Kita orang Indonesia harus bangkit dalam bidang teknologi. Bahkan bidang teknologi memangsa ngubeka karo rombongan Amerika. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu mempelajari tentang teknologi. Teknologi yang kita pakai sekarang itu bekasnya Amerika 30 tahun yang lalu. IPv4 sing dinggo live streaming bengikin ke 60 tahun yang lalu sudah ditinggalkan oleh Amerika. Sekarang sudah dimunculkan IPv6. Muncul meng Indonesia, ngenggone kedurung ngerti. Priwen ngisi pot deh. Iya, itu kalau urusan teknologi kita ketinggalan. Tapi secanggih apapun teknologi, mereka tetap butuh makan dan kita punya kesempatan untuk itu. Permasalahannya kita beli cerdas, masih genteni yang kayak bom biar pantantur nenteni Orea subsidi nih durung teka-teka sih. Ya kenapa? Ya karena selama ini pertanian kita bergantung kepada orang lain. Alangkah hebatnya ketika Mekar Jati membangun sebuah pertanian tanpa bergantung kepada orang lain. Gawe Orea dewe, gawe pupuk dewe, gawe insektisida dewe bila perlu. Supaya apa? Supaya betul-betul pertanian kita mandiri di dalam kehidupan. Dan itu bagaimana Anda memanfaatkan waktu. Karena gawe obat publik aja mendadak gawe kopi enak dari blok kopinya serok gulanya cur banyak panasnya perangkat tapi bakal gawe obat harus ada penelitian.
Nah iya, oh kini dipangani ular. Priwen caranya kira-kira encung jin aja dipangan ular. Kita teliti dulu di sekitar kita. Wiwitan apa sih ngora ilok dipangan ular? Yalah aja angkabe godong dipangan ular jare siapa? Godong serai mau belilok dipangan ular. Iya, iya godong kemangi. Kenapa ular belimangan godong kemangi? Kenapa ular belimangan serai? Mungkin karena aromanya. Coba, iya kan, jadikan aroma encung ini menjadi aroma serai, menjadi aroma lainnya. Semprotakan gelemangan geli, itu perlu uji coba. Ya iya, bagaimana memanfaatkan bumbu dapur menjadi menjadi pupuk, menjadi obat. Disatukannya antara jahe, laos, bawang putih, semprotakan durung mempan, tambahi racun gadung. Konon beli ora hajar gadungnya sak ditaruhi mono masih durung mati gadung apa oyot cernih. Woi, racun kita lebih ganas daripada racun wong anak-anak. Aja mani ular wong tewas tahun. Cuma permasalahannya kita tidak pernah melakukan riset dan penelitian dalam bidang itu. Pengennya tuku baik enak wis dadian jangan kali ceret semprot ya kita tidak pernah berpikir maksudnya apa? Ya itulah wala asli. Kenapa mereka lebih maju? Karena mereka lebih dahulu meneliti. Gaya iya Jepang gawa bibit sing kene ditandur ning Jepang encung sewentis-wentis. Bibitnya oli tugune kita ning Jati Barang tempat digawa tekang kana. Iya kula duwe batur ning Jepang. Nang ya alhamdulillah encung sudah buah tak belong sewentis-wentis encung. Nandur walu ki karo anake gede walu. Ini obatnya jenis apa? Akhirnya saya pesen kira kok balik sing Jepang kita mau orang jaluk oleh-oleh duit, orang oleh jaluk oleh-oleh apa? Kita jaluk oleh-oleh obat pun. Bakal tekan kayaknya kan konya diteliti mengandung apa-apa ini. Loh kenapa? Karena kita mempunyai lahan yang begitu luas tapi tidak mampu untuk memanfaatkannya. Mulai yang berkembang itu pertanian hidroponik ya tergeguyu yang tahan masih nabrak-abrak nandurin ning banyu lah kepegawaian. Lu sampean kan sekarang mengelola hidroponik kita kan beli 2 karang gitu. Nah karangnya bisa ditutupi kabeh karo paving block jadi pengen nanduran ya wis lah nganggo banyu. Namanya sistem hidroponik lebih saja kan alhamdulillah. Lilang sayuran belilok tuku pakcoy iya kan salad air dan lain sebagainya itu bisa ditanam kalau kita mampu memanfaatkan segala sesuatunya akan menjadi sebuah keindahan. Makanya disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu dan ketika berbicara tentang waktu apa kata Allah Subhanahu wa taala innal insana lafi khusrin manusia dalam kerugian besar ketika sudah berbicara tentang waktu. Hari keduhung tinembung nguri nelangsa tinembung tua kari dengake beyak ditaku lamun pengen nurut ning bapak memangsa makenina nggih iya ditaku lamun pengen nurut ning sama makokon ajak kawin karo pun kumangsa makenina. Benar. Jadi ketika berbicara tentang waktu manusia merasakan rugi innal insana lafi benar-benar dalam kerugian. Kenapa kita dalam kerugian? Karena kita tidak pernah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Ya karena mau sholatnya karepe pengaturan waktu yang tepat itu dari mana? Dari penegakan sholat di dalam kehidupan. Subuh tangi mandege kapan direne wong menggawe ketika adzan zuhur mandega dan menggawe sing awit esuk awake pegel ngilangaken keringat ngilangaken pegel raupa banyu wudua ngadep karo Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar beragat zuhur los menggawe amaning lanjutkan sesuatu yang belum rampungkan yang belum selesaikan. Sampai kapan? Sampai tekang adzan asar itu berkumandang stop mandek dasrengenge wisuruh makhluk Gusti Allah pada balik ngandang mangsa menusane beli ngandang-ngandang
Ya kan begitu indah Allah mengatur kehidupan. Balik ba'da asar kumpul di rumah karo keluarga, begitu adzan maghrib anak putu giring mangkat mengtajuk, balik-balik ba'da sholat isya. Begitu waya maghrib anak putu mau kongkon mangkat mengtajuk kabeh, maghrib sira balik atus, maghrib ayo balik ngaji, anak putu digiring kongkon ngaji dheweke ndengak nonton TV. Lah ya iya, oh balik-balik ba'da sholat isya kumpul ning omah karo keluarga istirahat. Kenapa? Karena sukikine menggawe maning. Wis diatur ning Gusti Allah, ngatur dhewek pada. Tubuh beli tangi kawanan jam 09.00. Luhure ya kliwat. Wong-wong wis pada prakat sira nembe teka. Ya ble. Lah ya asar wong wis pragat kabeh ning kono nembe ngrabak, balik-balik maghrib jagat peteng ribet, adus kebiar terus adus mangan weteng dimpani wareg, awake adem terus diadusi dodok gletak les turu tekan subuh mandi. Kenapa? Karena tidak mampu memanfaatkan waktu di dalam kehidupan. Ya tanggung karena ngawitannya kau orang bener orang apa akhirnya serba nanggung dalam kehidupan karena awal tangine kawanan waktu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Makanya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Siapa orang yang tidak rugi adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu, ngandel karo Gusti, nurut ning perintahe Gusti Allah. Sok sing salate tegak tangine esuk-esuk kerjane bener, seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan, yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa? Karena sudah yakin toh dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggawe akan kaya ngapa, ibadah akan kaya ngapa, bahkan durung rezekine ya mangsa teka. Makanya urip ya santai. Begitu orang uli duit ya bokat durung rezekine, bokat sukiki oli. Kadang-kadang kita menusanya kaya wong yo sing penting bakal kita nih menggawe gak uli duit dari siapa. Lah ya iya menggawe minum proyek khusus sebulan kari waya bayarane bae mandoren bedal arep tulung ning sapa so. Iya, ya iya, wong cangkeme manusia kan gampang bae ya, magaken rezeki sing bagi Gusti Allah gajekan hari ora menggawe mah angger ora mangan dari siapa? Bakal beli kerja, beli mangan. Begitu tekwalik pertanyaannya, awit kapan sampean bisa kerjaku? Awit cilik, ya ora, nembe 5 tahun kieu. Lah nembe 5 tahun ngomongnya bakal beli menggawe beli mangan, bakal beli kerja beli mangan. Jebral lahir ning alam dunia sing arane manusia bisa menggawe apa? Menggawe durung ana rezekine beli ana bisa niake kiriman gara-gara duwe bayi iya ora kita mulai ke bayi mah gede raya bela kesini ngirim dikako udah bisa iya kan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan gede umur 2 tahun 3 tahun wis bisa mola durung mangan beli ana rezekine beli. Nang apa tempokin bisa menggawe ngomongnya bakal beli bola beli mangan ribengen mola apa di kampung tuman manusia kayak kene. Maksudnya berapa puluh tahun engkau pungkiri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kongkon beli sengsarane pringin dipai segala-galanya Gusti Allah masih mungkir baik kurang sepirane Gusti Allah ning manusia didadekaken makhluk kang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk kang paling bagus. Sok tanding karo makhluk kayak Gusti Allah sejene manusia bagus endi sok jejeren bokat beli ngantel. Kalame Gusti Allah manusia ciptakan dari Gusti Allah sebagai makhluk kang paling bagus. Beli ngandel sok dijejer manusia karo mbe bagus endi? Bagus endi? Bagus mbe. Wallahi bagus manusia. Ya iya kan ngejejer maning manusia karo kebo bagus endi?
bagus manusia. Ya sing bagus kebo ya berarti kebo kan. Lah ya iya, apa ini membuktikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, begitu sempurna Allah menciptakan manusia, beli tanggung-tanggung. Ya, tapi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya seringkali memungkiri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia ke dalam tempat yang hina sekalipun. Kapan? Ketika manusia itu tidak tunduk, tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu akan disebut hewan dalam kehidupan. Kok bisa aja kan? Iya bisa. Memang kalau tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala bakal dikasih gelar hewan. Dari mana gelar itu muncul? Yang nggak tahu sudah jadi dan tercipta dalam kehidupan masyarakat. Kapan? Ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka bakal diarani satuan. Maka saja kan ya sok ditenang. Ana wong lanang karo wong wadon kumpul bareng seumah tapi ora ilok nikah, ora ilok kawinan, berarti kuwen arane kumpul satuan itu. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Sok sing ngundang wali, ngundang saksi, iya kan? Terus ada ijab kabul, kumpul bareng seumah, kumpul kebo bukan? Bukan, karena sudah mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang tidak mengikuti regulasi aturan agama Allah akan dinyatakan sebagai hewan dalam kehidupan. Lanang, gagah, ganteng, bahkan uyung antep, ya kayak jaran, satuan bu. Jatuhan bocah wadon ayu tapi kelayaban bae, mangkat sore balik esok, mangkat sore balik esok, anane kupu-kupu satuan tuh. Uang suki ngutangaken duit 1 juta balik 2 juta, 2 juta balik 3 juta, 4 juta balik 5 juta, maka diarani lintah satuan itu. Lah ya iya jadi ketika kita tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, engkau akan disebut hewan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu jelas mengatakan ketika manusia tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul an'am balhum adul, bahkan lebih mulia hewan daripada manusia ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan Allah. Masa jekang hewan lebih mulia? Iya. Dalam kenyataan ya, dalam kenyataan bisa akeh contoh. Oh, gambarnya apa? Badak. Uang tasatuan badak ya. Gelangan botol gambare badak satuan, tapi ternyata ning jerone banyu putih, dinunge adem, enak, bisa gawe sehat, padahal gambare satuan, tapi ternyata diminume enak. Malah ana botol gambare wong tua jenggoten, dinunge mblenger. Nah iya dalam kehidupan bisa ana contoh we, gambare badak diinunge enak, malah sing gambari wong gawe mabuk. Namaning kaleng gambare beruang, ternyata ning jerone susu, bisa gawe adem, bisa gawe sehat, padahal gambare beruang satuan, malah sing gambare wong topine miring dinunge blenger ndas. Nah iya, ini regulasi kehidupan gula lan panjenengan sami. Ketika manusia itu amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan damai, hidupnya akan tentram. Kenapa? Karena dia terlatih di dalam kehidupan. Hadza kulluhu min fadli rabbi. Semua ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita menusane sok hebat, sok bisa ngatur. Jangankan engkau mengatur ruang kehidupan, mengatur diri kita sendiri saja yang semene susah aja. Apa bangsane sampean bisa ngatur awake kita dhewe? Begitu panganan mancing diolah, diperes sekian dadi getih, kian dadi ampas, kian dadi protein, kian dadi insulin, kian dadi vitamin. Apa engkau ikut berkecimpung dalam semuanya itu? Horilok melu-melu. Apa rambut pada dawa ditutu tinggal dina.
Nah. Yang ada di dalam diri kita saja ternyata kamu tidak bisa mengaturnya. Semua tumbuh dengan otomatis, bahkan rambut alis mentok semono, beli bisa gawa nyebrang mata. Benar? Itu semua Allah sudah kasih otomatis. Manusia nggak pernah ikut-ikutan itu semuanya. Tapi dalam kenyataan hidup kita sok hebat, sok ngatur Gusti Allah. Apa yang diberikan oleh Allah protes bae itu. Grebyak hutan bu, Gusti Allah kepriwe nari pengajian ya hutan. Iya beli. Hari wingi organ jako si terang padang jaket kinana pengajian hutan. Iya. Iya, kita seringkali mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah Allah itu kejam. Kita diajarkan dari sejak kecil Allah itu Rahman Rahim. Tapi itu ada bencana, banjir, bencana, gempa, rumah hancur. Apakah itu Rahman Rahim Allah? Ya, itu Rahman Rahim Allah. Itu bencana aja kan. Orang banyak yang mati. Ya bencana soalnya bagi sing kenang gempa. Tapi bagi pabrik Indomie rezeki gede kunku. Jadi di satu sisi Allah seolah itu membunuh, tapi di sisi lain Allah memberikan kehidupan. Makanya dalam Gusti Allah aja seiring, beli ketemu konene. Nah ya iya, sampean numpak motor, lagi enak-enak motoran, metu ning dalan gede, ana mobil kaget, ngerem, sak, motore tiba, bro, sampean yang gluntung, sikile kecetit, motore rusak, rezeki kita belai. Rezeki kita belai. Belai sote jare sampean sing tiba, jare tukang urut, jare bengkel motor, jare tukang onderdil motor. Berarti Allah saat itu ngudunakan rezeki apa ngudunakan belai? Kan keder jalan. Ya itulah Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ibukum indakum fawaid, musibah bagi segolongan orang, bagi segolongan yang lain adalah rezeki. Jare kita mah belai kita tiba kecetit motore rusak, tapi satu kali belai berapa Allah kasih rezeki, tukang nguruti oli rezeki, iya kan? Iya, bengkel motore oli rezeki, tukang onderdile oli rezeki. Alhamdulillah. Lo berarti itu tetap gambaran Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah curiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang kita curiga bae karo Gusti Allah, hari kita sing sembahyang bae wiridan bae yang melarat je Gusti Allah. Iya. Hari kan sing ora sembahyang, ora wiridan, tuku motor maning tuku motor. Nah iya, sering kali kita curiga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam pemikiran kita manusia sekarang, orang kaya itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya pasti bahagia. No. Kebahagiaan itu bukan urusan kaya dan miskin. Bahagia, it's bahagia. Sugia akeh wong sugih sing uripe ora bahagia. Sing melarat ora bahagia, ya luwih akeh pisan. Wong sugih ora bahagia akeh, wong melarat beli bahagia ya akeh pisan. Wong sugih banyak yang berbahagia, wong melarat juga akeh sing berbahagia. Apa prangsane bakal wong melarat tidak bisa berbahagia? Njare apa? Justru yang paling banyak mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang miskin. Dengan hal sepele saja wong melarat wis bahagia. Masa saja kan sok titenana lagi raya kan, jaga takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong melarat ora duwe sega, ora duwe beras. Ning pikirane ya Allah si darayaan beli iki. Ora duwe apa celetok banyu mata ngenes, lagi ngenes lawangnya digedok tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa jatuh anu jiwa anak kiriman sing semar, jangan ayam karo kupat. Alhamdulillah ya berak beli wong larat gelem manjlok gua. Alhamdulillah saking senengnya, saking berake. Bukan hanya satu kali dia mengucapkan terima kasih, berkali-kali. Kesuwun nangto warahan mbok kirae kesuwun ya kan, mangkoke dirampek manjing mengjero disaleni. Bukan hanya sekedar disaleni, karena berake mangkoke dibasuh.
sawise dibasung latini sebret beli nemu ki klambine dhewek nggo sebret. Saking berage saking bungai. Subhanallah, alhamdulillah diulung namaning mangko ketok waranto mbok kirane kesuwun nang kader gemung di Mekarjati sing kelingan gua mbok kira dhewe dulur mah batin sirah. Ya, berapa kali dia mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena berage, karena bungai. Tapi sok sing digedhog umahe Wah Haji, sing jangan ayame sepanci dhewe, klambine dijejer, berase pirang-pirang. Iya kan? Gedhog lawange assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa jetoan uje Wah Haji kiriman jangan sing sema ae. Iya kan? Bahagia beli. Beli dhewe ke pirang-pirang. Ya wis to mancing bae pangsalinana dhewe ing pojok. Wis nirin nyaleni. Dhewe bahagia. Ya ternyata bakal urusan bahaya ya kayak gawang melarang. Nggak kenapa? Karena orang miskin sudah terlatih bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Makanya kita wong Islam berlatihlah dengan hal yang sederhana. Sing penting kumangan, dudulah gue apa. Kan urip dadine akeh kecewane dudu mangan judule. Lawe apa? Mangane ning endi, bature sapa. Akhirnya ini yang banyak membuat hidup kita kecewa. Jadi mangan ku sing enak ku kapan ya bakal mangan bakal pengen enak lagi ngeli bakal wong mangan lagi ngeli dilawi apa bae gadadi bareng kita nih mangane orang ngeli akhirnya kan ngejar restoran kieu sing enak iya kan lagu tien bature karo tien mangkat sing kene grata tekan anak tutup kecewa hanya untuk mencari makan kamu bisa kecewa dalam kehidupan. Kenapa? Karena engkau banyak memberikan syarat untuk bahagia. Sok si mangane sing penting ngelih apa bega les wis. Oh delengane wong melarat wis apa bega dadi. Makanya subhanallah Gusti Allah wis paling hebat teh begitu sampeyan didadekaken wong melarat maka dikasih perangkat kemelaratan dalam tubuh. Cangkem melarat ya beda karo cangkem sugih. Wis apa bega les. Ya iya jare bahasa wong tua mah bakal wis dadi wong melarat cangkeme cangkem pawon gulune gulu bengawan wetenge weteng segara laka berajat tu mama les potong boleh mancing iya kan jering mancing kolesterol langka melarat kolesterol apa gula darah langka jadi wong melarat belok kolesterol belok gula darah ya kan asam urat langka kok bisa aja kan ya bisa kenapa karena belok periksa ya iya Nggak bisa nih gula darah tinggi kolesterol tinggi asam urat tinggi dari mana dia tahu dia karena sering periksa, sering kontrol gula darah bapak nih naik, ini kolesterolnya tinggi, ini asam uratnya tinggi. Wah melarat, ya orang baru, bujuk sih lah ketemu ngecok gue jawab. Asam urat yang buah asam urat buah apa? Ya karena beli kontrol. Jadi penyakitnya gak perhatiin mampir di wong melarat. Jadi penyakit ya aja marak mulu justru kita lagi nongkrong ning kono kurang diobat-obati aja. Jadi penyakit gak kemudian wong melarat. Nah ya iya. Lo hebat diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala cangkem mangan apa wis laka lara weteng laka mules wong melarat. Beda karo cangkeme wong sugih. Allah kasih cangkem priayi. Wong sugih mah mangan salah setitik mencret rok titenan. Iya. Wong larat sulaka berajat tu mama esuk mama di jeruk kruas orang mencret orang iya kan nggak kan begitu nih anak-anak geger corona geger Mekarjati ya santai-santai bah iya apa ya sangger bae aja kang urip mah iya kenang corona mati nang limangan mati ya wis bae aja ngeruyu bae iya tapi alhamdulillah lu kenapa ya? Karena memang fisiknya para petani, fisiknya orang miskin itu kuat-kuat. Wis aja golongan kanda virus, sing aran puradan. Puradan itu racun tapi vitamin. Racun kan? Semua orang tahu yang puradan itu racun, tapi delengan mau Mekarjati. Ya kan ning sawah, nauraken oradan, blarang.
iki entes nuragan ki mangan cireng ki cememek bae ora wis sumani klenger ora iya ya kenapa? Ya karena dalam diri manusia itu sudah diberikan perlengkapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya antitoksin. Jadi ketika ada toksin yang menyerang, antitoksin dalam tubuh manusia itu bangkit untuk menghancurkan virus tersebut. Jadi nanti perang antara toksin dan antitoksin. Kapan antitoksin manusia itu menjadi kuat? Ketika kondisi kehidupan manusia itu stabil, hatinya tenang, pikirannya tenang, antitoksin akan menjadi kuat. Tapi bakal pikirannya kacau, wetenge kacau, hatinya ruwet, apa yang terjadi? Kondisi fisik melemah, maka antitoksin pun akan lemah. Jadi singarane penyakit itu ternyata tekannya itu sing hati lan pikiran. Dari virus bakal hatinya tenang, pikirannya tenang, kalah virusnya. Udah ya iya, lo kadang sok baik titenan. Entah menerima BLT kaudanan, tekan rumah, mangsa wahi, mangsa ngebresa, ngakak-ngakak baik, dan kesoli duit. Iya kan? Nah ya iya, tapi begitu mangkat dinamanin selasaan, tekan dalan duitnya hilang 10.000, balik kudanan, bakal beli mati sih loh. Jadi bagaimana mengolah hati dan pikiran kula lan panjenengan sami menjadi tenang, itu mengangkat antitoksin yang ada di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi fit. Nah, dari mana pikiran itu kacau? Ternyata titen-titeni kekacauan pikiran kita itu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat dosa, pasti pikirannya kacau, hatinya kacau. Dengan terus sok cacakan. Ore ilok ngemet elemen tangga, kuwen ujuk-ujuk balik sing kene ngraweng pelem klepo. Kekang rumah ki ndeg goteng ya Allah ana sing weruh beli. Anu beli. Iya kan? Bisa turu beli. Beli bisa akhirnya turu ora lali, mangan orang leli. Ketika wong turune kurang, mangane kurang, kondisi fisik akan down, penyakit akan mudah datang. Maka dalam kehidupan kula lan panjenengan sami belajar. Dari mana pembelajaran itu? Dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegakkan sholatnya, yakin kader kabeh sing ngatur Gusti Allah. Nalikane wis dikersakaken ning Gusti Allah, enggak ada yang susah, enggak ada yang sulit. Tegakkan sholatnya. Ketika sholatnya itu tegak, apa? Amanu wa amilus salihah. Jadi amanu itu adalah orang yang percaya kepada Allah, orang yang mempunyai visi dan misi dalam kehidupan. Kenapa orang yang beriman kepada Allah punya visi dan misi? Karena dia punya tujuan, arep mendi nuju ridho ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa uang dadine belanak belum baik? Karena uripe beli duwe tujuan. Sok bakal duwe tujuan, mangsa bisa hak kongkon turuku. Contoh aja, contoh sampeyan sukiki harapan diajak piknik meng Jakarta, bengikin bisa turu beli. Orang bisa kan? Persiapan, kelambi apa sing dinggoku. Dan di dalam lingkungannya aku bukan langsung ke Jakarta, tapi mampir dulu ke Subang, mandek ning Ciater, sing Ciater bebok meng Castello, sing Castello nembe nganjak mana ya kan? Akhirnya kan mikir mungkin wayai ning Ciater mah adus sing kok kelambi kian. Ya kan nanone go kian sangune semene luru sarapan beli bisa turu. Kenapa? Karena dia punya tujuan dalam hidup. Kenapa si ranggal dina lali bae? Karena lah tujuannya uripnya. Sore-sore geletak les. Ya iya, makanya membangun tujuan di dalam kehidupan, bangun cita-cita. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kehidupan. Makanya wong tua bengen sering takon dengan anak putune senang gedene pengen dadi apa nang? Pengen dadi abri mak lah, bakal abri manang kudu sehat, kudu rosa. Makanya sing sholat ya, iya sekolahnya kudu pinter, kudu rajin ya. Iya, ketika terbangun di dalam dirinya saya harus jadi abri, semangat beli sekolah ya. Semangat beli mangane, semangat. Kenapa anak putune sampean pada beli semangat? Orang duwe cita-cita, embu dadi apa gedene? Iya dibangun dulu keinginannya apa. Ingin jadi dokter mak, saya mah dokter tuh harus cerdas. Bahkan dokternya goblok konennya kayak mau mati nah.
Iya, jadi kalau dokter itu cerdas berarti sekolahnya kudu rajin, belajarnya kudu rajin. Sebelum anggota keluarga bangun ya senang harus bangun lebih dulu. Ketika sudah termotivasi dalam diri anak kita untuk jadi dokter, dia bangun paling cepat, iya kan? Dia belajar paling giat, makan sudah tidak usah diatur. Wong tua tinggal kari enak ya, karena sudah terbangun motivasi dalam kehidupannya. Dalam kita bu motivasinya apa tujuannya? Dia rani pengen sugi, males dadi jika. Iya, udah ya iya. Cita-cita mau pengen dadi sugi, sembayangnya males, wiridane males, menggawene males. Kinki wong pengen, tak mau ngayal. Ya kehidupan kita kan seperti itu. Yang pengen jadi wong sugi sembayang beli wiridan tapa berata menggawe orang sana rezekinya gedebluk sing langit gak bisa. Iya kan, jadi bakal pengen sugi sembayang sing sholat, ngibadah sing sholat, wiridan sing sholat, menggawene sing sholat. Semono gak masih bukan baik bisa sugi, durung pasti sugi. Semono gak bukan baik. Tapi ketika engkau betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dunia seisinya akan tunduk di hadapanmu. Ya iya, siapa nih wong kang takwa mari Allah Subhanahu wa taala, maka dunia bakal datang mengemis kepada dirimu. Mereka minta diajak kepada dirimu. Wah, ngomong ngacok jemu konon. Masa di dunia tak ada dewek bokat dengan terus. Saya sudah banyak melihat orang-orang seperti itu. Orang ilok bulat itunya, dunia sih muka. Dulu saya juga nggak percaya dengan hal itu. Barang mainnya katen, tak kerasa katen yang nggak pakai dewa. Uang kiwani ngemis lah, tulung kan, tulung. Ada tanggal semono, teka. Ya wis jadwal wis kebak, ya tak tolak. Bagian dunia yang ngenes-ngenes. Nah ya iya, siapa nih wong kang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dunia akan takut kepada dirinya. Permasalahannya kita nih beli wedine Gusti Allah, akhirnya ya dunia nih beli gelem. Enggak dinelara hati kan kita nih demen dunia nih orang ya orang bu, ya sesek bae weteng. Kita nih demen dunia nih melayu-melayu bae. Bisa aja dunia sira demen bocah wadonnya orang ya orang bu, apa beli sesek weteng. Di WA beli dibalas, checklist loro diwaca orang dibales dugal beli. Akhirnya kirim maning kan balasan perangsanes tulisan kita ke koran diwaca nih bayar orang dibales dugal sing wadonnya. Akhirnya apa? Blokir beli nomornya. WA maning beli mancing apa beli kelenger. Apa maning ketika dunia kita nih demen dunia nih beli demen kita. Ini kan permasalahan kita nih ngudak dunia nih orang ya orang maka dunia lagi demen wah susah diudak teka dewek ngantri syaratnya pareka karo Gusti Allah bukan sing duwe dunia maksudnya alam dunia kaya Gusti Allah sing ngatur ku Gusti Allah. Makanya bakal wong wis dadi kekasih Gusti Allah, dunia apa bega halal. Oh masa aja kang ada batas halal dan haram bakal kekasih Gusti Allah ya ora dunia di Gusti Allah kan ngomong panik kekasih ya halal kabeh. Lo kenapa ya? Karena masalahnya dia itu kekasih Allah. Contoh aja kan sing ngarane Nabi Musa ku kekasih Gusti Allah dimpani dunia Fir'aun ku dunia halal ke dunia haram tapi mlebes kabeh ning Nabi Musa halal nih ya halal dan Musa ada kekasih Gusti Allah. Ini bakal wis dadi kekasih Gusti Allah mah dadi halal kabeh. Mari kita kan kenapa pun dadi subhanallah ya karena kita nih ora pati jelas karo Gusti Allah ya kekasih itu musuh itu. Biar ada kekasih ya orang ilang dongol kepokok rajin ngibadah pakai bulan puasa. Ya, biar ini musuhnya ya jangan dongol bae nu memang pengajian bocah kunku. Iya kan? Nah ya iya makanya karena kita nih orang jelas akhirnya status harta juga menjadi tidak jelas, ada batasan-batasan. Kalau kekasih Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Loh, kenapa? Karena mereka makan tuh hanya sekedar makan untuk mempertahankan hidup. Maka apa yang mereka makan tidak ada yang haram.
Karena bakal pengen panganan apa bae halal, syaratnya apa kan? Siji syaratnya mangan mandek sedurunge wareg. Jadi mangannya kita cukup untuk mempertahankan hidup, sehingga daging babi kita makan pun akan menjadi halal. Kenapa? Karena hanya untuk mempertahankan hidup. Itu bab darurat nantinya. Mengapa mangan dadine haram? Karena kita mangan seporete. Bakal durung mandek, ya beli mandek sementok nyendulung wis mantep. Nah iya, makanya amanu wa amilus sholihat kenapa menjadi acuan? Ya karena ini yang menjadikan manusia itu bisa bergerak maju. Dia punya keinginan dalam kehidupan, maka karena dia punya keinginan maka dia akan bergerak. Kenapa kita tidak bergerak? Keinginan kita saja tidak jelas. Mbak ada donga Pak, jaluk apa Pak? Jaluk sugi, sabisi sugi ada apa? Empu. Iya, tujuan hidupmu apa? Empu. Oh, jaluk ya Allah, kira-kira anak sini Taiwan dikirim Gusti, sini Hongkong pada kirim, kira-kira sawah sini Jabakarang bisa ketebusan maning Gusti, panennya kira-kira dadi dijaluki kabeh. Wah, dudu dikaki jaluk apa? Yang jaluk duit sing akeh, mbari apa? Mbari sugih, sawi susugi arep apa? Ndromo. Iya kan? Ya iya. Maksudnya yang ternyata sebenarnya tujuan hidup kita kan bagaimana bisa bahagia, bisa tentrem, bisa adem, bisa ayem. Itu kan tujuannya. Lu kenapa kudu sugi? Karena dalam pikiranmu bakal jadi wong sugi kita bahagia. Bener nih? Nah ya iya. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuannya kan bahagia. Lu berarti ya kalau bahagia bukan harus sugi. Melarat bisa bahagia. Asal kita mampu bagaimana hidup bahagia. Ketika kita menerima apa yang Allah berikan terhadap kita, engkau akan bahagia. Kenapa hidupmu tidak bahagia? Karena engkau tidak pernah terima dengan apa yang Allah garisan dalam hidupmu. Mengenai kadang-kadang makin Gusti ora papa kita maning alam dunia sengsara belenak ya susah asal mati manjing suarga enak temen. Suarga nih siapa nih kanannya? Mbak kau uripe ning alam dunia nih sengsara susah belenak tekan akhirat ditampaki pisan suruh pukulan itu jangan kejam temen. Dia bayangin kalau kamu merasa susah, kalau kamu merasa tidak enak, berarti kamu tidak menerima apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Mbak kau menerima malah kasusah laka belenak dipahikin ya us alhamdulillah. Kenapa kita susah? Kenapa kita belenak? Karena kita tidak bisa mengelola apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duwe rabi pegawaiannya ngumbangi ya pegel bae weteng. Loh kenapa? Karena kamu tidak menerima itu adalah pemberian dari Allah. Istri itu bukan hanya sekedar pasangan, tapi amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika engkau merasakan istrimu itu adalah amanat, tetap adem, ngamuka kang kaya ngapa. Sing di alam Gusti Allah dudu rabine kita. Wadon ngamuk, wong lanang apa? Beli bisa makaya, beli bisa anu, ini itu angker kita sing pegel, angker kita sing mengelan. Kalau laki-lakinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, masa ngarep mikiri, paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, wadon sing tekawin ternyata normal, masih bisa ngamuk. Normal betul. Bakal wong wadon masih ngamuk, masih sewot, normal nih. Normal. Nggak kuayang sampai duit rabi beras entok, duit entok, anaknya nangis galuk belanja, terus rabine cengar. Hati-hati, orang normal rabi kayak gitu. Makanya bersyukur bakal rabine masih amuk-amuk, masih ngumbangi. Alhamdulillah. Ya kenapa? Ya karena sebuah kewajaran dalam kehidupan. Ya kan. Jadi ketika kulak lan panjenengan sami menerima apa yang Allah berikan, semua yang ada dalam lingkup kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak wong wadone duwe laki kaya kono wis singgun bae wis mati-matine dhewe. Ya kenapa? Karena baktimu kepada sang suami itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah mengharapkan imbalan dari suamimu, karena imbalanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beli marah dugal karo wong lanang. Tapi bakal ngarep-ngarepe kebaikan sing wong lanang sesek potongku. Jare sapa nih wong lanang teka wong wadon ya kapan wedang godhog banyu platak lutuk. Iya kan? Begitu disuguhaken wedang beli di mek beli dinung dugal beli.
dugal beli. Kenapa dadinya dugal? Karena kamu mengharapkan kebaikan dari suamimu, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ngormati wong lanang ya harapan ngormati pujareng ono mangga Gusti kula mah pasrah datang panjenengan disuguhi mangan beli dipangan kalau kan durung nilai ta'ala ya dugal wetengku posisi disuguhi wedang beli dinung disuguhi mangan beli dipangan akhirnya pikiran setruk karepe dewek ngono. Lagi luwih sing penting wong lanang teka kita hormati digawekaken wedang subuhi mangan begitu wedang beli dinung dewek urusannya apa doyan ora Bo wis lek bae aja dipikiri maneh wong kan beli dinung tek inung dewek ya iya disuguhi mangan beli dipangan mangan maning lemu ukurane kaya ngono wong lanang disuguhi nginung beli dinung pikiran disuguhi mangan beli dipangan pikiran. Perbuatan baikmu kepada suamimu dasar ya perintah Gusti Allah pasrah mangga Gusti kula mau wong wadon wis nyumponi kewajiban kula kongkon bakti ning laki begitu wong lanang karepe dhewek mangga Gusti urusannya karo sampeyan mandi pendongane wong wadon kaya kene begitu sampeyan bakti ngabdi lillahi ta'ala ora ilok ngumbangi ora ilok sewot karo lakine karepe dhewek sok ngucapa setruk langsung setruk lanang. Nah ya iya hati-hati wong lanang bendong ngasih paling mati wadon si model kayak ngono yang bu Jepang kita metak supatani laki kudu beli setruk-setruk dikane galak karo laki umbang-umbang bae mangsa nempel-nempel adongane nah ya iya ya tapi ku Jepang kita wis bakti karo wong lanang ora ngumbangi ora ilok nyentak tapi wong lanang dianggap karepe dhewe ngancal bae tulan bae ngolrang dadi bar wis hitung-hitung sampean duwe ngon-ngon rada basang sehingga nggak ada susah, nggak ada butek. Kenapa? Karena semua yakin ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Maka yang engkau lihat adalah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini adem dalam kehidupan ketika engkau yakin toh semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ayo jalanakan sing bener. Ya kan aja mentang-mentang. Wadon sekian ku ngumbangi dewek mau beli wani ngongkon wong sing ngumbangi iya wadon masih kan aku maling zaman sekian wah lagu ngantemi wong lanang kabeh tembangan iya wadon dugal karo laki ini ngongkon biduan laki budek serok tembangan tembangan sing paling laris waktu pun kan laki budek kok dan beli kabran nasibe badan dua laki wis budek rada remek kok ngerabatan duit ya ketemu kabeh gara-gara randa kali meniru kok iya orang enggak selimpet teh wong lanang ningjok motor duit eketan atusan giliran rabi sing jaluk jajan andalane alasan dompete berarti wong tani ditakoni notak sepin mah gara-gara kaji gaul ya kaji wadonnya kan curiga ya ceritanya aja suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni duit modal ngongore ento kanggo hancur lebur wah untung ana sing dongol maning wong lanang mediktik ora kan ya lagune siapa lagune emek Pak siap duda aja dianggap kalah wong lanang cuma ngalah tapi lamun kepaksa siap duda wong lanang ngancil lanang sebisane ya iya ngomong mau beli wani nembang be ya siap duda dilawan ya ya oh itu kan lagu juga bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan bakal lagu desa bener kan bisa mengingatkan kembali bagaimana hidup karena hidup itu seperti apa ya hidup itu kan gambaran dari sebuah
Lah jadi lagu itu diambil dari kehidupan. Kehidupan Indramayu seperti apa? Titenana tembangannya sudah. Nanti ninten di tembangan kusi ngawet lagu Ula Pucuk. Iya, zaman lagu Ula Pucuk kan wong anak kangelan ngerawati duit. Tarung benting tampangan Ula Pucuk, geletak nabe di saut kucing garong, tarung ning dhuwur totol manuk dedali. Makanya pada waktu pun ake wong lanang lara atine kan. Iya kan? Ini gambaran. Jadi lagu itu muncul dari mana? Dari lambang kehidupan yang ada. Kenapa wong lanang lara atine? Karena ngerawatan duit ketemu kabeh. Iya kan? Akhirnya ngamuk ke wong lanang, wong wadone dumbangi dusil. Akhirnya harapan mendi maning. Nyambat ning layung biru. Ya kan pengen jerit sejeroneng banyu udan banyu mata. Akhirnya mangkat nang luar negeri dadine jeritan TKW ya kan. Wayai balik mata kanggo marong tahun kiriman utok. Ya kan? Akhirnya pada ribut karo mertua. Kenang apa beli pegakan karena abot ning anak. Sampai tekang dilewani sing wadone ngrewangi dagang kangkung. Dodok jentul dewetan kayak wong kapecos beling. Ya ini kejadian-kejadian yang terjadi termasuk ning zaman sekian mulai muncul pitua dari lagu-lagu yang ada. Ya kan warti memalakaken zaman luar negerian kan wis mulai muncul pitudo pitua ditembangaken urip kudu priwen ya kudu sabar jare semane kon bener kan jare sema sing gede sabare jare sema sing kuat atine jare sema sing semangat uripe sebab wong ora duwe akeh rintangan kan bener kan lah jare semane kok simpel nasihat wong pengen kupat lepet maksudnya lepet ya kan dilep sing rapet. Loh kenapa ya Kang? Ya karena rahasia nggak boleh dibuka. Keblesakannya wong sejen aja dikanda-kanda kan mau keblesakannya wong sejen diupload di Facebook. Subhanallah, pelajaran sing endi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Fasiru faktumhu. Ketika ada rahasia, ketika ada kejelekan orang lain, tutupi. Jangan kamu menjadi penyebar berita itu. Tapi ketika ada kebaikan orang lain, maka sebarkan berita itu kepada orang lain. Kita kebalikannya wong sejen ditutupi, kejahatannya diembeng-embengan. Sehingga kasus-kasus kejahatan di Indramayu merebak rame. Kebaikannya lah kasih dongol. Kenapa? Karena setiap kebaikan ditutupi. Kebaikannya kuwo, kebaikannya bupati, semuanya merem. Tapi kebelesakannya metu kabeh ning berita. Iya kan, sampai geger wisata free Indramayu 1000 lubang. Wisata apa 1000 lubang? Ya iya, kita mengikuti penyebar kejelekan dalam kehidupan. Jangan seperti itu. Wong tuane kita ngomong lepet dilep sing rapet. Terus dia kan tantangin maksudnya aja ilok nantang omongan deh wong sing wis dingin. Jadi jika amanu wa amilus sholihat kaitannya. Karena amanu itu nggak cukup, pasti selalu diikuti dengan amilus sholihat, berkarya nyata bahasa kenenya. Amilus sholihat kalau ini ngaji mangin. Ya ngaji itu langkah awal untuk bisa amilus sholihat. Amilus sholihat itu berkarya nyata, bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat, bagaimana mengangkat dunia pertanian. Kadang-kadang kita belum ngerti nih dunia pertanian lancangnya ganti. Bapak wong bengen kenapa sih bakal yang pojokan sawah kuduana bubur abang bubur putih kok nenek gesek petek ning dhuwur engko bakal wayahe nyuguh panggangan ayam ndak sih dipotel cekere dipotel tancep-tancep baten ning pojokan. Bakal beli ngerti kemeneng aja rewel. Harus bakal tanah pengen subur mah. Loh kenapa? Karena kaitannya dengan kesuburan tanah, duduk jin setan merkayangan.
Dua bengenku pinter untuk mengangkat unsur hara. Hara itu bisa naik ketika trikodermanya itu banyak. Dari mana trikoderma itu tercipta? Dari percampuran bubur abang, bubur putih. Konene kongkon cukul jamur. Kun sing arane jamur trikoderma. Jelas? Akhirnya kan laka wong nyugu ya, karena kafir kan si wong sugu. Nyugu itu kafir, sesajen itu kafir. Ya nyugu model apa dikit. Kecuali kita neng kono neng mbah katulan mbah irama nih jangan gelem panganan kayak kono. Jadi anak-anak suguhan kok kang itu sampai tak kono wong tua bengen bari apa pak disuguhi kok kanggo sapa ya kanggo penunggu sawah. Siapa penunggu sawah kok rombongannya cacing angge-angge raca. Oh penunggu sawah bayangannya jin. Nah ya iya, bahkan yang tanah Jawa semua akan bisa berjalan lancar, bahkan sukuannya bener, bahkan sajennya bener, termasuk acara model kayak kenen sajennya beli bener, bubar suruh teka tenda, laka sajen acan, apa beli nafsu tukang tenda? Nah ya iya, tukang son teka, suhui apa suhuannya tukang son, bu kopi negletak 5 renteng, udute 5 bungkus, berasnya 10 tang, serap adem soalnya kayak begitu. Itu ya suguhannya ya. Tapi sok tukang son sekalipun mesti bayar laka suguhan kopi, laka udut apa beli merkesek tukang son main puntir berani ini mah dipilihakan mikir ganggu kian diajak kuan iya kan. Nah iya ning diesel suguhi supaya apa diesel disuguhi supaya tukang diesel yang bulak balik niliki diesel solar rentok tak beli jadi ini pengajian kontokan solar diesel lah kasuguane jadi duduk jin sih ngambek. Nah iya bengen wong hajatan kudu dipasangi pujuan suguhan nggal pojok saka pancer ini di bakal saka pancer wadai paling gede suguhannya paling lengkap. Kenapa aja saka pancer suguhannya paling gede paling lengkap yung bakal saka pancer kuning tengah-tengah kumpulnya wongin kono bakal sakanya cilik ya beragak suguhannya makanya wongnya bari kuat melek suguhannya sing ake mbawon suguhe sing bener mbawon laka suguhannya apa beli jogrek pengoben ngelingi nung laka banyu sasarannya kan cari ini silaku. Nah ya iya, cuman permasalahannya image berpikir kitanya itu bakal subuhanku urusannya karo jin setan merkayangan. Ya pun mau ujar yang kono jin setan merkayangan, mungkin wong bengen subhanallah. Sawah pengen bagus berarti kudu dikembangkan jamur trikoderma. Makanya bengen mah nyawa kudu durung anak paculku. Nganggone lincung sleb gubrak suwe. Karena zaman Syekh Syarif Hidayatullah beserta Sunan Kalijaga membuat upadaya alat pertanian. Bakal tani pengen bagus set nganggone pacul kanggo manfaatan sing muncul. Ketigawe alat pertanian arane pacul. Bahkan wong tani bakal sawah pengen barokah kudu nggo peke pacul. Maksudnya dipapah aja diucul. Apa sing dipapah aja diucul gagange pacul arane doran maksudnya dongah karo pangeran. Oh jekunu ya iya doran ku aja adok karo pangeran atau dongah amang pangeran supaya pertaniannya bagus makanya arepan nyawa sedekah bumi jaluk karo Gusti Allah. Sedekah bumi darani nyembah bumi bukan. Itu upaya kita karena tanah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin kepada Allah, ya Allah kami akan menanam bumi nih diomong bumi sirar tekanduri iya kan cukulah kang bagus kang gawe manfaat kanggo kehidupan kita. Makanya ditarung tengah-tengah sawah supaya apa? Supaya anak putu weru ning sawah kaki buyuteko aja sampai anak kongkon ngirim beli ketemu sawah dhewe gitu akeh beli ning kene. Akeh bocah nom sing ora weruh sawahe bapane ngendi. Ketika anak putu ora weruh sawahe ngendi, apa yang terjadi? Ya boro-boro bisa nyawa, paling geledak bapane mati didol sawahe. Bener? Ya geledak maning didol akhirnya sawah Mekarjati dikuasai wong kana-kana. Wong Kertajati ini ora gablek apa-apa, bisa jadi masyarakat Mekarjati terusir dari Mekarjati dan ditempati oleh orang lain.
Kenapa asetmu tidak dipertahankan? Oh ada, ya banyak kok. Contohnya Jakarta, Delengen Jakarta. Penduduk Jakarta itu adalah Betawi aslinya. Sekimen di Betawi ini. Entok tanah didoli kabeh. Nah ya iya, suatu saat itu bisa terjadi di Mekarjati. Anak putu beli weruning sawah, akhirnya sawah ditol, yang Cina ditol. Akhirnya semua sawah di Mekarjati dimiliki oleh orang asing. Kamu orang Mekarjatinya terusir dari daerahmu sendiri. Nah makanya kudu ada sedekah bumi supaya anak putu weruh kinang sawah, cara penggarapannya mekenen, cara pengolahannya mekenen, dididik anak putu kita kok kon cemplung meng sawah. Makanya sandiwara ditaruh di tengah-tengah sawah kanggo pancing gelem mudah beli supaya apa, belajar ngedek-edek sawah. Ini sebenarnya mas sandiwara kepancingnya ditanggapakan wayang sandiwara. Begitu selesai panen ada acara mapag-sri, beberak pikir, bebunga pikir, maka ditanggapakan wayang. Kenapa wayang? Karena begini dalam wayangnya itu kiai gedean wali. Makanya ada sembarangan wayang itu budaya Hindu haram. Ketika wayang itu diharamkan, akhirnya wong Islam lah kasih di dalam wayang wong Hindu, wong Buddha berhenti penyebaran Islam dari wayang karena dalang itu wong Islam. Mending bae wa ari dalange masih Islam kaji bisa ning celeng ngene dalang pinggir dalam sepur arsono Islam maning maka dalange Islam cungkringe gang waca bismillah. Nah ya iya, ceritanya menceritakan bagaimana penyebaran ajaran agama Islam. Malah ngelakon Semar lunga kaji, bayangin kakange bibitan yang dewa lunga kaji, saking apane dibikin ngebatnya budayawan Islam. Dewa pangerane Buddha Hindu kalah beli sewot wong Hindu. So lamun Gusti Allah dipateni ning Spiderman, apa beli ngamuk wong Islam. Iya kan? Tapi Sunan Kalijaga menyatakan dewa guru kalah karo menungsa singgawa jimat kalimatus syahadah. Apa bukan penistaan? Cuman hebat gawe ceritanya. Sang yang tunggal anaknya duduk betara guru dewe, tapi sang yang tunggal duwe anak endong. Oh nono kana. Iya kok putih-putih dadi Semar, kini dadi Togoh, kini dadi betara guru. Sing tuane arane sang yang rancasan. Kulit endog disigar dadi loro, akhirnya dadi suarga bandang karo suarga manik loka. Akhirnya perang antara bandang manik loka, iya kan? Bandang dipimpin sang yang rancasan, betara guru kasoran nyambat Semar kakang priwen, iya kan? Akhirnya Semar kang teka, iya kan? Ya jimat kalimatus syahadah dibeber melesat nih rancasan sang yang gembolo erang banyak nih kabur kabeh. Oh gembolo tuh anak putu rombongannya bencari. Ya rancasannya ya gonjaka metune. Ini dua anak acor. Ya itu begitu hebat. Sunan Kalijaga ngarang cerita kuon berawal dari cerita Jan Banujan. Ya kan ceritanya kan Jan Banujan. Dari mana cerita Jan? Ya kan dari Al-Quran. Wa khalaqtul jan. Bibit jin iku arane Jan. Kono ini dua anak turunan sampai tekan Nabiullah Sis alaihi salam. Kok Jan mudun menduniakin melalui siapa? Melalui sir Nabiullah Sis alaihi salam. Kok Adam ning alam dunia dua anak arane Nabi Sis. Sis dua anak kembar loro arane An-Nur karo An-Nush. Cuma karena wong Jawa alif nun wawo ro diwacane Anwar, alif nun wawo sin diwacane Anwas. Jadi anaknya Nabi Sisku Anwar karo Anwas. Anwar nurunaken para sangyang karena benjang kang arane Anwar iku diarani Sangyang Nur Cahya. Nur Cahya duwe anak arane Sangyang Wenang, Wenang duwe anak arane Tunggal, Tunggal duwe anak arane Manik Maya, Manik Maya duwe anak Brahma, Brahma Sada, Brahma Sentapa sampai Sekutrem.
sakutra mah duwe anak begawan, duwe putu begawan, manumayasa sembrana begawan, sakri duwe anak arane palasara duwe anak arane abiyasa ne duwe anak pandu duwe anak arjuna duwe anak arane abimanyu, kok abimanyu duwe anak arane parikesit, parikenan, yudayaka, jaya amijaya, rawi serengga, panji amiluhur, panji asmara bangun, munding sari, munding sasi, munding wangi, sampai tekan jaya dewata Prabu Siliwangi. Ya kaya tenang apa ya, iya itu cerita yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Kok Prabu Siliwangi mancing ajaran agama Islam, maka bertemulah turunan Sangyang dari Anwar dan turunan Nabi dari Anwas pada diri Syarif Hidayatullah. Baka embok sing turunan Sangyang putri Prabu Siliwangi kawin karo Nyi Subang Karancang, baka turunan Mekkah Syarif Amrullah atau Syarif Abdillah dari Azmat Khan, iya kan, kawin karo wong Jawa duwe anak arane Syarif. Siapa Syarif? Syarif Hidayatullah. Sijine duwe adi arane Syarif Nurullah. Syarif Hidayat kongkon dadi raja ngarep beli gelem, isun pengen balik meng tanah Jawa, pengen nyebaraken ajaran agama Islam. Maka dari tangan Syarif Hidayatullah mulai Islam tersebar kang tulisan tanpa papan tanpa tulisan. Onong jadi penyebarannya melalui perlambang kupat, lepet, kangkang angin, pacul, dipapah aja diuculkin arane doran aja adok karo pangeran. Sampai kapan maka bolongannya pacul diarani bawak seobahe ning awak. Saja pakai naok mah. Ya iya, jadi sejarah itu penting dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, karena orang yang hebat itu adalah orang yang tahu asal muasal awite priyen. Kita Indonesia ini bukan merdeka hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi hasil perjuangan. Maka pertahankanlah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus. Setelah kita amilus sholihat, bagaimana supaya pekerjaan kita ajak dan baik? Tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Buka peluang kritik sebesar-besarnya. Tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Apa maksudnya? Tawasau bil haq itu kritik. Syarat kritik itu adalah kebenaran, bukan kebencian. Boleh mengkritik bupati, boleh mengkritik camat, boleh mengkritik kubu, asal syarat dari pengkritikanmu adalah nilai kebenaran, bukan dendam dan kebencian. Nah ya iya, pun lagune Mansur ditembangaken ing Dermayu. Untuk apa kau hadir di sini? Jadi dia menembangi Bupati Dermayu. Nah ya itu kan kesalahanmu sendiri. Ya iya, kritik boleh, tapi syarat mengkritik itu apa? Syaratnya adalah berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta, berdasarkan data, bukan karena kebencian kita kepada seseorang. Tawasau bisabar, yang dikritik juga harus sabar. Bokat bener omongannya bocah pun aja dituntut bang pengadilan. Mau ya kritik boleh, kritik asal kritiknya yang membangun. Enggak wong kritik dihantem di kabeh. Yang membangun itu seperti apa kritiknya? Kan konon lah. Nah ya iya. Jadi yang dikritiki jangan kamu jawablah dengan tindakan dan perbuatan. Karena ya cuma-cuma saja kita menjawab. Iya, dan itu ya pasti. Macam maning apa yang kita bebas itu ning tayangan YouTube Ilham TV, Azka TV pun pakai komentar Kiai karo PDW, Kiai sesat, Kiai edan. Emangnya gue pikirin kalau saya jawab satu persatu dari pertanyaan mereka, habis waktu saya. Kapan kita membaca bukunya, kapan saya memberikan pengajian? Ya seorang urusi model kayak kono. Bakal kiai debati ngeluang, berarti kiai lah kepegawaian kan? Oh ya pegawai debat mana ini, nguru kayak kapan?
itu Jokongkon menghadiri debat ya kata pegawaian kenapa ya jadwalnya apa debat ya. Bagaimana saya memahamkan masyarakat, bagaimana memberikan pengajian kepada masyarakat, nguru kibot, buru-buru ngurusi debat. Jadi usaha pati ngurusi, mah komentar banyak sok pucara kono, kan biasa sesat emang dia gue pikirin, yang penting laris kita. Ya kan karena kritik itu sebuah keniscayaan. Aja maningkun tingkatnya Hasan Wahyudin. Kiai Cak apa? Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Sirot biarin disesat. Kiai Mustafa Bisri, Profesor Doktor Quraisy kurang sepiraan cerdas, banyak yang mengkritisi. Kasih Wahyudin, ya kader kesumbuk yuyu daun dongor, petak pisan harus dikritiki emangnya gue pikir. Nah ya iya, yang penting saya memberikan pemahaman kepada masyarakat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berita sing beredar kan Hasan Wahyudin, wong main oli, wong mabuk oli, kapan kita ngomong oli? Nah, iya emang kenapa jangan diem aja ya ngapain? Tapi bukan diem, ada cara tersendiri ngomongin wong mabuk. Medak mau bocor lagi pada mabuk, minuman keras haram, neraka habis loh, bakal beli di botol ndak simpulan. Iya kita harus punya cara dong ngasih tahu mereka. Bukan saat seperti itu. Oh bahkan saat DWK lagi duwe masalah. Ini gajah mabuk baik sudah udah. Ya kan, ampun kita. Wis meneh. Apa masalah kenen? Ke solusinya mekenen, caranya mekenen. Sok mbayang kene. Begitu wis bener ada ceplas mari. Apa sih udah balik ya kan kita genain kono maning konene mabok maning sekang gitu. Dia kan bisa tuh. Ya ada trik dan ada cara. Ya kan dudu sih wong lain jelas, wong ngomong kapan gitu ngomong kono. Sampai kapanpun saya akan tetap menyatakan minuman keras itu haram, judi itu haram. Kenapa jangan ngarang ngomong-ngomong kan? Ngapain dia ngomong-ngomong kan? Ngerti bocah kudu. Yang main bloli. Dapat ketangguhan tak ke polisi menangis gitu. Dan beli 5 tahun apa iya kan. Oh iya ya tadi ya makanya kulakan panjenengan sangi apa yang harus kita bangun pola pikir. Ketika pola pikirnya itu sudah jalan, dia percaya, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara otomatis menciptakan kehidupannya bahagia, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemaksiatan biasanya hidupnya tidak bahagia, maka dia mencari kebahagiaan dari jalan negatif. Kenapa mangkat meng-CI? Kenapa kudu meng-diskotik? Kan cari bahagia. Tapi kenapa kita beli meng-diskotik yang bahagia makin bahagia, ngapain adu-adu? Iya kan? Maka ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan secara sederhana, maka nggak mungkin kamu mencari kebahagiaan di luar. Maka sebisa mungkin kita berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Itulah amanu wa amilus sholihat. Kemudian tawasau bil haq. Kita boleh mengkritik, dasarnya kebenaran, bukan karena benci kepada orang yang kita kritik. Tawasau bis sabr. Kamu yang dikritik juga sabar. Bokat bener apa sih dia omongkan. Saya sering membaca komentar di Azkar TV, Ilham TV, Hasanah TV, semua yang upload saya. Saya nggak pernah ngarang channel TV yang upload kita. Iya, itu bagaimana? Jangan banyak channel-channel yang tidak benar ngapain? Yang kita terkenal karena golongan kuben, pengiklan gratis orang lokal bayar, cukup. Nah iya, settingan tekan debet, balik debet. Itu bagaimana? Ya silakan saja. Tapi itu kan ada hak, karya cipta. Lain sebagai saya nggak ada urusan. Mau gak bakar rezeki mata tekan debet. Iya, orang perlu dijaluk, kok ngulungi deh, butuh terong bungkus, kadang-kadang kaos, kadang-kadang rayaan ngirim sarung ngirim, itu kan rezeki. Alhamdulillah, orang kudu dibelawi-belawi, belawi anak yang apa malah tambah kepisan sih ngupload, itu sebaik jor temen. Nah, akhirnya ya, Anda kan punya channel sendiri, saya punya channel sendiri dengan karya sendiri. Ada channel ada, Hasan Wahyudin Channel, tayang setiap malam Selasa, itu live streaming kajian tafsir Al-Ibris. Setiap malam Selasa, bokat beli bisa teka nggak ada yang channel Hasan Wahyudin Channel. Komentarnya macam-macam. Komentar ya, ini kiai apa ngaji mulai awal sampai tekan perangkat, nggak ada ayat-ayat sama sekali. Ini kan bagaimana? Harus dia nyerang apa nih? Dia bener kok ngomong. Berarti dia mengatakan itu dia selesai mendengarkan omongan saya 1,5 jam. Berarti dia ini pengikut saya, dia bukan benci kepada saya, dia cinta kepada saya, dia menginginkan saya untuk lebih baik.
berarti dia hebat. Anda akan bisa maju dari mana? Dari orang yang membencimu, karena orang yang paling tahu kesalahanmu itu adalah orang yang benci pada dirimu. Maka nggak perlu dijawab, kita perbaiki saja. Bener omongan Kinki, oke saya perbaiki. Kemudian setiap ngaji satu ayat, satu hadis itu minimal. Iya kan, nah, akhirnya terus berkembang. Anda akan menjadi hebat ketika engkau mendengarkan orang-orang yang mengkritik tanpa menjawab. Tapi buktikan, aku bisa. Oke, aku turuti apa yang kamu inginkan, itu akan menjadi lebih baik. Makanya wal asri ketika diterapkan dalam kehidupan itu ayat yang dahsyat. Makanya setiap sekolah bengen, ya kan? Sekolah bengen kan sih dibaca wal asri, begitu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bisabr. Wis prakat area kursi terus mbak ya wis prakat beli ya kita garapan balik ya kan wis prakat area kursi ini. Iya kan, bahwasanya hidup manusia dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Alladzina amanu, orang yang mempunyai tujuan yang jelas, wa amilus solihat, dan berkarya nyata, tawasau bil haq, dia membuka peluang kritik, tawasau bis sabr, ketika dia dikritik dia akan menghadapi segala sesuatunya dengan sabar. Maka niscaya kehidupan kula lan panjenengan sami ajak adem ayem selamat dunia sampai tekan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kun sampeyan arep ngomong terus-terus beli-beli ya, kita marepan wisan upat lepet kangkang angin pragat, ya kan, wal asri pragat. Alhamdulillah, begitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, bocah sekolah balik, kita ngaji tinggal kari balik. Alhamdulillah, muga-muga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keriduan datang Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Kurang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan, kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura, wakat kula wonten sanlah lempal lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Saking kula semanten nggih sekalian dong ngatak ini. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, amin, kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mawon saking kula kurang langkungan nyuwun agunganipun pangapunten. Bilahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.